bisa dengar suara saya? Halo? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, dengan Dek Melina ya. Iya, Bu. Ngomong-ngomong, Dek Melina suka dipanggil dengan panggilan apa biasanya? Biasanya dipanggil Lina, Bu. Oh iya, Dek Lina ya. Rumahnya di mana, Dek? Rumah saya di Jalan Pisang Raya, Bu, samping Balai Desa. Oh, di Jalan Pisang Raya. Ibu juga punya teman di sana, namanya Bu Hindun. Beliau perawat di Karyadi. Dek Lina kenal? Oh iya, Bu, kenal kalau Bu Hindun. Kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah saya. Oh, begitu ya. Titip salam kalau bertemu ya. Ini Dek Lina masih sekolah atau kuliah, kalau Ibu boleh tahu? Saya masih sekolah, Bu, kelas 3 SMA. Sekolahnya juga masih daring karena pandemi COVID-19. Oh, masih SMA ya. Iya, Dek Melina, karena pandemi COVID-19 ini semua jadi berubah, tapi pasti ada sisi positifnya dari semua itu. Ya, Bu, benar. Maaf ya, Ibu lama menjawab chat Nak Mei karena masih kerja. Tahu nomor Ibu dari papan nama di depan ya, Dek Melina? Iya, Bu, benar dari papan di depan rumah Ibu. Ibu juga minta maaf kalau ceritanya harus online ya, Dek. Memang karena COVID, praktek Ibu juga tutup dulu. Iya, Bu, tidak apa-apa. Terima kasih ya, Bu. Ibu sudah meluangkan waktu buat saya. Baik, karena Dek Lina sudah online di sini, jaringan di sana bagus ya. Suara Ibu terdengar jelas ya. Cukup jelas, Bu, suaranya. Baiklah kalau begitu. Karena jaringan cukup bagus, bagaimana Dek Lina ada masalah apa yang bisa Ibu bantu? Kenapa diam, Dek? Saya sebenarnya malu, Bu. Malu karena apa, Dek? Sebentar, Bu. Saya akan memperlihatkan ini, Bu. Dek Lina tahu artinya Terlihat? Iya, terlihat. Saya masih ragu sih, Bu. Setahu Dek Lina bagaimana? Setahu saya, kalau garis 2 seperti ini, berarti saya hamil ya, Bu. Adek tahu cara membaca ini dari mana, Dek? Saya melihat di kemasannya, Bu. Di situ ada petunjuknya. Baik, begini Dek Lina. Memang sepengetahuan Ibu memang benar. Kalau garis 2 seperti ini adalah positif hamil. Apa Dek Lina sudah menikah? Belum, Bu. Saya melakukan hubungan ini dengan pacar saya di luar nikah. Bisa diceritakan lebih detail supaya Ibu lebih paham, Dek? Jadi seperti ini, Bu. Ini yang menjadi permasalahan saya, sehingga saya ingin cerita sama Ibu. Saya berpikir sudah hamil di luar nikah, Bu. Rasanya saya tuh sedih banget. Saya bingung, Bu. Saya nggak tahu harus bagaimana, karena saya masih SMA. Pacar saya juga masih SMA, Bu. Apa pacar Dek Lina sudah tahu kondisi ini? Pacar saya belum tahu, Bu. Kenapa belum tahu? Apa memang belum dikasih tahu?
Saya belum berani ngasih tahu sama dia, Bu. Baik, Dek Lina. Sebelum lebih jauh membahas kondisi Dek Lina, Ibu jelaskan dulu ya. Saat ini kita sedang melaksanakan proses konseling. Dalam konseling kali ini, Ibu akan membantu mengarahkan Dek Lina untuk mencari solusi. Jadi, Dek Lina, karena sudah SMA kan, Ibu harap kita bisa berdiskusi dan mencari solusi bersama ya. Namun keputusannya tetap di tangan Dek Lina. Mungkin bila Ibu dibutuhkan, Ibu akan memberi nasihat pada Dek Lina. Iya, Bu. Tapi saya takut, Bu, sama orang lain, Bu, kalau mereka tahu. Dan saya rasanya malu sekali. Ibu mengerti apa yang Dek Lina rasakan. Boleh Ibu tahu bagaimana awal ceritanya? Tidak usah takut, Ibu akan menjaga kerahasiaannya. Saya berhubungan dengan pacar saya sekitar 2 bulan yang lalu, Bu. Untuk pertama kalinya. Awalnya sebenarnya saya sudah tidak mau, Bu. Namun karena pacar saya memaksa dan terus merayu saya, maka saya melakukannya, Bu. Dia juga berjanji akan bertanggung jawab kalau ada sesuatu di kemudian hari. Pacarnya satu SMA juga ya? Satu sekolah juga maksudnya? Iya, Bu, satu sekolah. Satu kelas juga enggak? Beda kelas, Bu. Saya di kelas IPA, dia di kelas IPS. Oh, seperti itu. Sekarang setelah Dek Lina tahu bahwa sedang hamil, apa yang Dek Lina yakini dan Dek Lina rasakan saat ini? Saya masih bingung, Bu. Saya masih belum bisa berpikir, Bu. Bingungnya karena apa, Dek Lina? Saya melakukannya dengan orang yang saya cintai, Bu. Saya memang punya keinginan untuk berumah tangga, tapi dengan cara yang tidak seperti ini, Bu, harusnya. Oke, baik. Intinya memang kalian mungkin sudah ada rencana ke depannya. Terus kira-kira apa harapan Dek Lina sekarang? Dengan kejadian ini, saya pengen nikah, Bu. Tapi sekarang saya takut. Bagaimana cara saya menjelaskan kepada orang tua saya, pada pacar saya. Saya juga takut, Bu, kalau nama orang tua saya menjadi buruk karena kelakuan saya seperti ini. Baik, Ibu udah melihat garis besar permasalahan Dek Lina yang hadapi. Dek Lina bingung intinya dengan kondisi sekarang ini ya. Ya, Bu, benar saya bingung, Bu. Mari kita diskusikan. Karena Dek Lina sudah Ibu anggap dewasa, kira-kira hal apa yang sudah Dek Lina pikirkan untuk mengatasi kebingungan ini? Saya kan tes pack-nya baru tadi pagi, Bu. Sekarang saya masih bingung, Bu. Masih kacau pikiran saya melihat hasilnya seperti itu, Bu. Positif. Saya masih bingung. Sudah ada yang terpikir ke depannya mau bagaimana, Dek Lina? Kemungkinan saya nanti akan memberitahu pacar saya dulu, Bu. Baru saya nanti memberitahu kepada orang tua. Bagus sekali, sudah ada rencana seperti itu. Kira-kira apa permasalahan di mana nantinya? Sebenarnya itu saya takut, Bu. Takut kalau nanti pacar saya tidak bertanggung jawab seperti apa yang dijanjikannya dulu, Bu.
Saya juga takut orang tua saya nanti kecewa, terutama ayah saya. Pasti dia akan marah besar, Bu, kalau mendengar berita ini. Oh, seperti itu. Maaf, Dek Lina, Ibu tanya. Kira-kira harapan Dek Lina buat janin yang sedang dikandung bagaimana ya, Dek? Saya sebenarnya ingin meneruskan kehamilan ini, Bu. Namun kelihatannya akan banyak kendala di depannya nanti, Bu. Kendalanya bagaimana, Dek Lina? Karena saya dan pacar saya kan belum memiliki kemapanan, Bu, untuk menjalin sebuah hubungan rumah tangga. Saya rasa kita belum siap. Saya juga takut, Bu, nanti jadi bahan gunjingan masyarakat di lingkungan rumah saya ataupun di sekolah saya. Seperti itu. Baik, Ibu memahami kondisi dan pemikiran Dek Lina saat ini. Dek Lina ingin janinnya dipertahankan, tapi masih ada beberapa hal yang ditakutkan ya, Dek Lina. Iya, Bu, benar. Tentunya Dek Lina ingin masalahnya segera berakhir, kan? Iya, Bu, rasanya pengen cepat mengakhiri ini, Bu. Tadi kan Dek Lina sudah punya keinginan untuk memberitahu pacar dan keluarga Dek Lina ya. Namun ada kendala karena ketakutan yang dirasakan ya. Kira-kira apa yang bisa menghilangkan ketakutan Dek Lina tadi? Apa ya, Bu? Saya masih belum tahu. Coba dipikirkan kembali. Apa yang bisa menguatkan Dek Lina saat ini? Mungkin janin di kandungan saya ini ya, Bu, ya. Iya, benar sekali Dek Lina. Sekarang Dek Lina sedang mengandung. Dek Lina punya harapan juga untuk membangun keluarga. Nah, semua harapan itu bisa dijadikan kekuatan untuk memecahkan masalah Dek Lina saat ini. Iya, Bu, saya akan mencobanya nanti ya, Bu, ya, untuk melakukan hal itu. Iya, Dek Lina. Mau dicoba ya untuk mengatakannya kepada pacar dan keluarga Dek Lina. Iya, Bu, pasti nanti saya akan mencobanya, Bu. Sebelumnya saya berterima kasih ya, Bu, sudah mendengarkan cerita saya ini. Iya, sama-sama. Sudah tenang sedikit ya sekarang, Dek Lina? Iya, Bu, sekarang sudah sedikit tenang. Kapan ya, Bu, bisa ngobrol lagi? Boleh, boleh. Untuk kedepannya, kita bisa diskusi lagi. Kita bisa membahas kelanjutannya bagaimana ya setelah Dek Lina cerita ke pacar dan keluarga Dek Lina. Mau ketemu kapan kira-kira Dek Lina? Kalau hari Minggu jam 5 sore, Ibu ada waktu? Jam 5 sore ya. Bagaimana kalau jam 7 setelah Isya aja, biar waktunya lebih lama. Kalau jam 5 sore, bisa terpotong waktu sholat dulu, kemudian nanti lewat aplikasi Zoom ini lagi ya. Oh iya, Bu, lewat Zoom ini lagi ya, Bu, ya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih ya, Bu, ya. Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mungkin cukup di sini dulu ya, Bu, ya, cerita saya. Saya mohon pamit dulu ya, Bu, ya. Assalamualaikum, Bu. Iya, Dek Lina. Waalaikumsalam. Baik, Bu.